jangankan membangun, aset yang ada pun merawat pun tidak bisa. Tidak bisa, Nah, itu yang saya lihat. Contohnya aja, Mes Pemda, Sport Center, View Tower. View Tower. Abang sebagai ketua diundang nggak di acara HUT itu? Alhamdulillah kita, ya paripurna DPR kita tidak diundang, di upacara di gedung daerah tidak diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara Bengkulu Talk dengan narasumber yang sangat wise dan masih dalam rangkaian HUT Provinsi Bengkulu yang ke-53. Usia 53 tahun Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah saya sudah berada di rumah ataupun kediaman salah satu pejuang pendiri Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Haji Syarif Syafri, BA. Dan beliau waktu itu adalah sekretaris ya Bang, sekretaris waktu presidium, presidium waktu itu, sekretaris dari presidium pendirian Provinsi Bengkulu. Dan saya sudah bersama putra beliau, Bang Hakman Nopi, Insinyur Hakman Nopi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam lagi. Beliau adalah Ketua Ikatan Penerus Pejuang Provinsi Bengkulu. Dan kiprah beliau di Provinsi Bengkulu begitu banyak sekali, mulai dari urusan bola dan lain sebagainya. Terima kasih Bang sudah menyambut saya dengan baik. Ya, bagian perjuangan ini. Bagian dari perjuangan Bang ya. Dan kali ini Bang kita ingin kilas balik bagaimana kemudian Provinsi Bengkulu usianya sudah 53 tahun. Nah, mungkin bisa Bang kilaskan sedikit lah bagaimana kemudian perjuangan dari pejuang pendiri itu untuk kemudian Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dan sekarang usianya sudah 53 tahun. Ya, di usia 53 tahun ini, kalau kami anak pejuang ini cuma diceritakan oleh orang tua kami. Betul ya. Diceritakan bagaimana proses berdirinya Provinsi Bengkulu. Proses berdirinya Provinsi Bengkulu ini bukan suatu hal yang didapat dengan begitu gampang atau suatu pemekaran karena undang-undang atau memang suatu apa, tapi betul-betul berjuang. Perjuangan ya. Ya, perjuangan. Karena kita bagian dari Sumatera Selatan waktu itu. Nah, salah satu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Tapi bergeraknya mulai dari Bengkulu Utara. Nah, pada saat itu, kenapa saya bilang ini satu perjuangan? Karena untuk mengumpulkan orang saja, pada itu kita sulit. Kita berkumpul misalnya di rumah Pak Syarif Syafri, berkumpul, tahu-tahu dibubarkan orang. Akhirnya kita lari lagi ke rumah Datuk Bakar, misalnya di Bukit Barisan, dibubarkan lagi. Akhirnya begitulah. Bergerilya kita berjuang. Belum lagi masalah materi. Semuanya kita juga dengan kontak kita dengan yang di Jakarta, pendanaan dan segala macam. Prosesnya panjang dari tahun 62 akhirnya sampai berdirinya 68 itu artinya saya secara umum mengatakan bukan didapat dengan mudah, tapi dengan betul perjuangan, dengan intrik-intrik politik zaman PKI waktu itu. Jadi dan itu yang diperjuangkan oleh presidium itu Bang ya? Iya. Berapa orang presidium waktu itu di periode itu Bang? Jadi mereka ini yang orang tua kami ceritakan pada periode ini ada orangnya misalnya ada orang 15, ada orang 20, di Jakarta ada orang berapa. Nah, tapi itu jumlahnya sudah ada, semua daftar-daftar para pejuang itu semuanya ada di kita, sudah ada. Cuman saya tidak bisa menjelaskan berapa orang semuanya. Waktu itu diketuai oleh? Jadi periode ini diketuai oleh ini. Tapi presidium waktu itu Panitia 15, yang ayah banyak cerita itu di Panitia 15 pada zaman Yakubnya Baktiar, Ketua Presidium, panitianya waktu itu, dan orang tua saya sebagai sekretarisnya. Bendaharanya? Bendaharanya itu pada kalau salah Pak Yunus Musa waktu itu. Nah, alhamdulillah Pak Yunus Musa sampai hari ini masih hidup, orangnya masih ada. Gitu. Baik, itu artinya perjuangan mereka itulah kemudian 53 tahun ini kita sudah menikmati kan perjuangan yang didapat bukan berdasarkan berdarah-darah. Santai-santai, bukan berdasarkan santai-santai, tapi kemudian perjuangan yang luar biasa sangat keras perjuangan untuk kemudian mekar dari karena pemerintah pusat pada saat itu belum setuju, apalagi Sumsel. Jadi untuk sampai ke Jakarta itu mentok-mentok terus. Akhirnya kita minta bantuan karena kita banyak Ibu Fatmawati dan banyak tokoh-tokoh kita. Betul, itu yang saya baca juga. Melalui Fatmawati juga ya. Ibu Fatmawati, terus tokoh-tokoh misalnya pendanaan, misalnya dari Taif Afan, beberapa keluarganya Pak Usman Afan. Pokoknya semuanya yang ada tokoh-tokoh yang di Jakarta, begitulah orang tua saya bercerita. Kita ini cuma dapat cerita. Cerita dari orang tua. Cerita dari orang tua, begitulah. Artinya
poinnya itu perjuangan untuk berdirinya Provinsi Bengkulu itu bukan suatu hal yang didapat dengan mudah, gampang. dengan gampang, Nah, ya. tapi kalau pemimpin sekarang, mereka tidak tahu itu, mereka cuma menikmati hasil hasilnya. perjuangan para pendiri berdirinya Provinsi Bengkulu ini. Mungkin mereka nggak tahu itu. Makanya pada saat sekarang, ya boleh dibilang, maaf kami mungkin dilupakan. Mungkin seperti itu. Ya, padahal keluarga. Dan ini mereka kemudian berjuang di masa itu bukan hal yang sangat mudah sekali. Dan orang tua abang juga, Pak Haji Sarip Sapri itu adalah juga tokoh pejuang 45. Iya. Ketua waktu kalau nggak salah bang ya? Ya sampai ayah meninggal, ayah masih ketua DHD Angkatan 45. Artinya DHD 45 itu bukan pejuang karena pensiun dia jadi veteran. Tapi memang dia berjuang pada saat agresi pertama dan agresi kedua. Ikut serta berperang. Misalnya di Jenggalu, peristiwa Jenggalu. Peristiwa yang meriam kecepek itu. Nah, betul-betul bergerilya. Dengan senjata. Kan? Ya, senjata. Nah, ini itu kan sampai dia kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia waktu itu masih sebagai ketua DHD Angkatan 45. Angkatan 45. Meninggal di tahun 2017 ya. Nah, sekarang Bang, usia Provinsi Bengkulu sudah 53 tahun kan. Apa yang Abang lihat Provinsi Bengkulu sebagai anak pejuang pendiri, melihat Provinsi Bengkulu saat ini? Kalau melihat saat ini ya memang agak miris kita ya. Pembangunan, macet, angka kemiskinan kita di Sumatera ini nomor 2. Nomor 2 Bang, provinsi. Nomor 2 terbawa. Padahal cita-cita harapan para pejuang itu supaya kita setara. Ya. Dengan provinsi-provinsi tetangga kita seperti Jambi, Lampung, Palembang lah. Nggak usahlah ke Jawa. Minimal seperti itu. Tapi ternyata kita masih nomor 2. Nomor 2 termiskin di Sumatera. Kalau kita mengevaluasi, kalau saya mengevaluasinya itu, grafik pembangunan di Provinsi Bengkulu, baik itu pembangunan fisik, sumber daya manusianya, angka kemiskinan, itu mulai dari zaman berdirinya, Pak Ali Amin waktu itu saya ngikuti semua. Zaman Pak Ali Amin, Pak Halik, Pak Suprapto, kan itu semuanya grafiknya waktu zaman oleh Pak Ali Amin sampai menanjak terus. Ali Amin, Pak Halik, lalu kemudian Suprapto ya. Itu Pak Razi, terus Pak Ajis. Waktu itu grafiknya naik ya. Nah, misalnya kita tarik tuh grafik tarik itu menaik. Pas zaman Suprapto naik tajam, terus naik, terus terakhir sampai zaman Pak Agus Rid, semuanya menaik. Dan mereka meninggalkan monumen-monumen atau ada sesuatu yang mereka tinggalkan. Apalagi Pak Suprapto, sangat dikenang. Sangat dikenang seperti itu. Tapi mulai masuk zamannya Prode Pak Junaidi sampai Pak Rohidin ini. Apalagi Ridwan Mukti kan? Ridwan Mukti memang kita belum sempat menikmati terlalu lama kan, dia sudah masuk kan. Nah, sampai Rohidin ini belum terlihat. Nah, mudah-mudahan insya Allah di sisa jabatan. Masih ada sisa. Ya, masih 2004 ini masih lama. Ini masih ada 3 tahun. Ya mudah-mudahan ada perubahan. 2024 masih ada perubahan, masih bisa dikejar itu. Tapi kalau secara umum untuk periode saat ini agak miris ya Bang ya? Bukan agak miris, sangat luar biasa mirisnya. Luar biasa miris. Ya. Dari sisi aset mungkin masih banyak terbengkalai ya Bang? Istilahnya itu kalau saya sebagai anak pejuang melihatnya itu, jangankan membangun, aset yang ada pun merawat pun tidak bisa. Nah, itu yang saya lihat. Contohnya aja, Mes Pemda, Sport Center, View Tower. Kalau memang nggak suka View Tower ya kita hancurkan. Ya, kalau memang kita masih membutuhkan kita perbaiki. Dan itu di depan mata Bang. Di depan rumah dinas ya. Nah, terus juga misalnya jalan, saya sangat jalan ini kalau kita berjalan dari Simpang 5 sampai bandara, itu kan jalan utama, poros utama Provinsi Bengkulu, nggak ada yang lebih hebat dari jalan poros itu. Ternyata sampai hari ini kita jangan pakai mobil Innova aja yang begitu nyaman, masih sakit perut. Apalagi orang yang pakai mobil Agya atau pakai motor. Apalagi kalau lewat di jalan hibrida. Sudah seperti jalur off-road. Jadi prihatin ya Bang nengok seperti itu. Bukan sangat prihatin. Padahal perjuangan dari pendiri dulu itu adalah agar kemudian sejahtera masyarakat sejahtera. Minimal angka kemiskinan itu berkurang. Jangan nomor 2 lah kita. Nomor 4, nomor 5 nggak apa-apa lah. Tapi jangan ini nomor 2. Dan kalau bisa nomor 1 terkaya di Sumatera kan. Dengan potensi
yang ada mestinya ya. Dan ternyata sekarang kita masih berada di nomor urut 2 termiskin di Pulau Sumatera. Nah, kalau dari sisi sumber daya manusia, Bang, orang-orang yang kemudian di seputaran gubernur, misalkan birokrasi, pejabat-pejabatnya, nah Bang menilai seperti apa sebetulnya? Nah, balik lagi ke grafik tadi saya bilang kan, semenjak zaman Junaidi sampai Rohidin ini, grafiknya kan turun. Mereka, pemimpin kita menempatkan SDM ya, sumber daya manusia di dalam birokrasi ini sebenarnya melalui lelang. Artinya melalui fit and proper test. Artinya mumpuni. Harusnya kalau selama 3 bulan itu tidak ada perbaikan, kan dievaluasi. Evaluasi ya. Evaluasi itu setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan evaluasi, kalau mereka tidak mumpuni, ya diganti dengan birokrat-birokrat yang lain. Sedangkan anak pejuang Provinsi Bengkulu, anak para pejuang Provinsi Bengkulu yang mumpuni, yang kuliahnya S2-nya di UI, di UGM, yang berkualitas, malah banyak yang non-job, yang tidak kebagian untuk ikut membangun. Nah, itu yang kadang-kadang kita miris ya, tapi kita seperti orang tua kami para pejuang itu mengatakan kita ikhlaskan. Karena kami berjuang ini bukan meminta, istilahnya minta jabatan untuk anak kami nanti ditempatkan di sana, tidak. Tapi memang untuk cita-citanya supaya Bengkulu ini lebih maju, angka kemiskinan berkurang, kita menjadi lebih maju dan setara dengan provinsi-provinsi lain. Jadi kami tidak akan pernah meminta untuk jabatan-jabatan itu seperti itu. Karena sedih saja melihat 53 tahun. Ya. Sudah 53 tahun, Bang. 53 tahun itu bukan umur remaja loh. Bukan umur kalau orang tuh bilang sudah masuk bikin 40 mulai di umur 40. Ya. Ini kita udah 53, udah hampir masuk lansia. Lansia muda itu udah 50 tahun ke atas itu lansia muda. Harusnya sudah bisa menikmati bagaimana pembangunan yang bagus, jalan yang bagus, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ini. Ini sekarang masih banyak mengeluh masyarakat. Apalagi netizen kita, Bang. Mengeluhkan jalan, mengeluhkan dan sebagainya, itu banyak sekali, Bang. Lah itu inilah kondisi kita hari ini kan. Yang mirisnya itu seperti itu. Nah, saya juga pada HUT provinsi ini saya nggak lihat apa, kita nggak dikasih tahu atau apa, kita nggak lihat apa di dalam rangka usia 53 tahun ini, karena kami tidak pernah diajak gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang paling pentingnya, Bang. Jadi kemarin hadir di acara, misalkan ada acara HUT itu saya lihat paripurna di DPRD provinsi, lalu kemudian upacara yang dipimpin oleh Ros Jonsah kan di gedung daerah, lalu ada juga di Ketaun kan, ada minimal acara itulah acara puncaknya, Bang. Nah, dari kawan-kawan, karena Abang ini kan ketua Ikatan Penerus Pejuang Provinsi Bengkulu, di situ berhimpun anak-anak pejuang, Bang. Itu Abang sebagai ketua diundang nggak di acara HUT itu? Alhamdulillah kita paripurna DPR kita tidak diundang, di upacara di gedung daerah tidak diundang. Acara Ramatama juga tidak diundang. Kalau ada saya nggak tahu ada apa tidak. Jadi alhamdulillah sampai hari ini pun ini udah lewat ya. Kita nggak pernah diajak, istilahnya itu nggak pernah diundang dan tidak pernah diajak. Sebelumnya kita diundang. Tapi kita nggak tahu tahun ini apa karena COVID. Tapi kalau COVID saya rasa nggak juga, karena kita udah green ya, masuk daerah zona hijau artinya. Dan mereka juga sudah melakukan upacara sampai ada 2 tempat. Baru tahun ini loh. Dan ada pagelaran juga di situ. Nah, artinya kalau COVID tidak bisa jadikan alasan. Tapi kami juga nggak tahu. Memang kenapa nggak diundang itu nggak tahu. Nggak tahu. Jadi memang ada sedikit kami istilahnya di grup WA Grup WA anak pejuang. Itu dibicarakan. Saya jelaskan. Kita ikhlas karena pejuang orang tua kita dulu tidak mengharapkan kita itu untuk mengharapkan bagian dari pemerintah atau apa, tapi kita ikhlaskan mereka berjuang ikhlas untuk Bengkulu lebih maju, itu saja. Tapi itu harusnya, Bang, itu diundang, Bang. Harusnya. Kalau orang Bengkulu bilang itu yang melahirkan itu kok nggak diundang, yang ulang tahunnya Bengkulunya ulang tahun acaranya, tapi yang melahirkan Bengkulu ini yang melahirkan tidak diundang. Karena memang kita memandangnya bagaimana perhatian gubernur, pemerintah ataupun wakil gubernur, pemerintah provinsi Bengkulu lah terhadap itu yang saya kemudian bilang, historis. Kalau orang bilang itu tidak elok, cuman kita kan kita mau ngomong apa? Berarti gitu. itu, Bang, dipertanyakan di grup-grup anak itu. Jelas. Termasuk juga saya pantau di beberapa komentar di Facebook juga beberapa ini tuh juga mempertanyakan juga, Bang. Iya. Kenapa? Sebenarnya mereka maunya mendesak untuk ketemu Pak Gubernur, mempertanyakan kenapa. Tapi saya bilang, untuk apa? Kalau orang tidak mengundang, ya mereka menikmati hasil perjuangan orang tua kita dulu. Biarkan silakan. Silakan saja. Mereka sampai bicara,
Lah, alangkah enaknya mereka. Kita berdarah-darah, orang tua kita berdarah-darah dulu mendirikan provinsi, mereka enak-enak. Kalau tidak ada orang tua kita, mereka tidak mungkin menjadi gubernur, menjadi sekda, menjadi kepala dinas itu. Itu yang cuma kita mau yang miris ya. Miris. Tapi abang mengajak mereka untuk ya tetap sabar. Karena abang udah wise sekarang. Iya. Tapi kita prihatin ya bang ya. Kita prihatin bagaimana pasti. Kemudian harusnya ini kan historis Provinsi Bengkulu. Ya orang-orang yang kemudian sudah terlibat dalam hal itu, keluarganya. Mungkin Pak Gubernur nggak tahu, mungkin staf-staf birokrasi juga nggak mengingatkan. Mungkin Pak Gubernur kan urusannya juga banyak kan. Tapi saya juga heran. Sebelum-sebelumnya tuh undangan itu kan di Biro Umum itu kan udah ada. Maksudnya undangan protap yang tetap itu yang harus diundang itu sudah ada. Tapi nggak tahu lah. Dan mestinya anak-anak pejuang itu, apalagi kalau dia masih hidup pejuangnya. Ya kalau di zaman dulu anak-anak pejuang dan anak-anak pejuang ahli waris lah ya. Ahli waris itu malah dia kasih penghargaan, kadang emas, ada batik sore, ada apa merchandise itu. Ya, di acara Ramadhan itu dikasih. Ya. Terus misalnya potong tumpeng, mana pejuang tadi yang potong tumpeng, kalau enggak anak pejuangnya. Jadi sahabat sekalian, inilah kondisi saya langsung ke kediaman almarhum Syarif Safri dan bersama anak beliau. Ini sangat luar biasa sekali. Ternyata juga di kalangan pengurus bukan pengurus ya, anak pejuang ya, di grup anak pejuang itu juga dipertanyakan. Termasuk menjadi perbincangan juga di media sosial. Nah, ini harus menjadi evaluasi saya pikir, Bang. Evaluasi ya, mudah-mudahan kedepannya nggak seperti ini lagi, menjadi lebih baik. Ya masih ada waktu lah kita untuk menghargai ya. Kita tuh tidak pernah, karena orang tua kita tidak pernah minta dihargai. Cuman nggak elok lah kalau bilang nggak elok, etikanya. Kita juga tidak mau mengkritik atau segala macam. Nanti dikira kita bermain politik. Tapi kalau diminta saran, kami anak pejuang ini banyak yang hebat-hebat. Betul. Nah, banyak sekali yang hebat-hebat. Artinya dalam bidang swasta juga ada banyak yang hebat-hebat. Ikut membangun sepak bola Bengkulu dulu ya, dari mulai divisi 2, divisi 1 sampai ke divisi utama. Nah, setelah itu meriah sekali, Bang. Ya. Sangat meriah sekali pada saat itu. Ya, sampai mendatangkan pemain asing dari luar juga. Ya. Jadi semangat orang untuk nonton bola itu sangat animonya tinggi sekali waktu itu. Tapi sekarang mereka suruh mereka ikut seleksi untuk ikut PON. Ternyata di PON nggak berangkat. Mestinya padahal udah lolos. Mestinya diserahkan kepada yang ahlinya lah. Biarlah ahlinya mencari dana seperti apa. Saya waktu itu pernah menawarkan, kalau saya ditunjuk saya pasti bisa membawa mereka ke PON. Karena kalau untuk PON seperti saya ceritakan, PON itu kan usianya di bawah 23 tahun. Bukan pemain profesional. Peluang kita sama. Buktinya Aceh bisa masuk semifinal di PON kan. Artinya kita juga berpeluang pada saat itu kalau kita masuk ke. Dan sepak bola ini marwahnya beda. Dia udah lolos kan, Bang? Dia udah lolos. Jadi untuk apa kita? Dan yang lucunya adalah pada saat PON dia lolos tapi tidak diikutkan ke Papua, mau membangun Bengkulu International Sport Center. Nah, saya juga agak miris juga. Agak miris juga kan. Saya lihat APBD kita kan belanja pembangunan itu kan sedikit. Iya. Kok dibikin belum saatnya. Memang kita butuh itu, tapi belum saatnya. Karena uang kita untuk perencanaannya kalau saya nggak salah dengar 1 miliar. Pada 1 miliar hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar untuk perencanaannya aja. Kalau 1 miliar itu digunakan untuk lain kan lebih manfaat. Misalnya dikirim tim PON kemana, dikirim aja pakai uang 1 miliar itu kan bisa kita gunakan. Ya udah bisa kan. Bisa bikin sport center. Uangnya dari mana? Jadi perencanaan itu tidak akan berguna lagi. APBD kita tidak sebesar itu padahal. Digunakan perencanaannya tuh. Kalau 5 tahun lagi kan akhirnya mau bazir. 5 tahun nanti kan perencanaan ini akan direvisi lagi. Butuh lagi biaya revisi lagi. Nah, inilah kondisi kita hari ini. Nah, itu tadi balik-balik ke SDM-nya. Istilahnya kalau orang bilang otaknya tidak nyambung. Kalau ke cara Bengkulu itu kan itu. Dan ini harus dievaluasi. Dievaluasi. Waktunya masih banyak, masih ada waktu. Pak Rohidin juga sekarang kan dengan mungkin ini kan dengan Pak Rojonsa mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lebih baik ya. Itu harapan kita sebagai masyarakat. Pasti kita berharap, kita mendoakan. Makanya saya dengan Pak Gubernur, kami anak pejuang dengan Pak Gubernur selalu berpositif thinking kata orangnya. Artinya tetap mensupport. Jadi ada kadang-kadang karena kita nggak dimintakan saran ya Pak Melian Sori datang kita sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke Pak Gubernur. Bukan artinya kita tidak mensupport Pak Gubernur, tidak. Tapi
Karena saluran kita seperti itu, nggak ada saluran yang Dan menuju ke itulah sana. harusnya sikap anak pejuang. Pejuang kita yang kemudian sudah mendirikan Provinsi Bengkulu, dan tentu anak pejuang akan bagaimana provinsi ini bisa maju. Iya. Nah, itu yang penting. Nah Bang, mungkin terakhir Bang, apa harapan Abang berkaitan dengan sekaligus closing statement terkait dengan 53 tahun usia Provinsi Bengkulu sebagai anak pejuang pendiri Provinsi Bengkulu, Bang? Kami maunya para pemimpin ya, para birokrasi itu melihat 53 tahun ini bukan umur yang muda lagi. Mestinya 53 tahun ini umur yang mapan. Umur yang mapan artinya Bengkulu sudah sejahtera, angka kemiskinan sudah tidak ada. Dan Pak Gubernur juga mungkin masih ada waktu untuk mengevaluasi. Ya, kami akan mensupport. Kami tidak akan bikin gerakan-gerakan yang istilahnya itu untuk menjatuhkan Pak Gubernur, tapi kami akan mensupport, mendoakan supaya Bengkulu dengan COVID ini hilang, Bengkulu menjadi lebih kuat, ekonomi tetap bergerak, dan waktu masih banyak. Baik. Dirgahayu Provinsi Bengkulu. Baik. Terima kasih Bang Hakmanopi, Ketua Ikatan Penerus Pejuang Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan Abang dan kawan-kawan di kepengurusan dan lain sebagainya anak pejuang itu tetap sehat, selalu berkontribusi untuk Provinsi Bengkulu. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Melen Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.